Pemirsa Before 30, apa kabar Anda hari ini? Di hari yang luar biasa ini, saya ingin mengajak Anda mengikuti program kami setengah jam ke depan dari awal hingga akhir. Before 30 bukan acara biasa, tetapi pengalaman yang nyata dengan pemirsa. Jika Anda pernah mengalami pengalaman yang tidak enak dalam hidup Anda, contohnya Anda sering ketika tertidur merasa ditindih oleh seseorang, sehingga Anda tidak bisa menggerakkan badan Anda, tidak bisa berbicara, apalagi berteriak, dan Anda bingung apa ini yang terjadi dengan hidup Anda. Atau ada di antara para pemirsa sekarang yang mengidap penyakit yang aneh, yang tidak lumrah, tidak terdeteksi secara medis oleh dokter, namun Anda sangat menderita seperti kutuk keturunan saja. Belum lagi masalah permasalahan seputar alkoholisme, okultisme, kuasa-kuasa gaib, dan juga kekerasan di dalam rumah tangga, narkoba, dan sebagainya. Izinkan saya mengatakan bahwa itu sedikit banyak ada urusan dan campur tangan dari roh-roh jahat. Karena itu tema hari ini adalah Yesus mengusir roh jahat. Ini lebih baik daripada sekedar positive thinking atau seminar dan motivasi. Ini juga bukan hipnotis. Ini lebih baik dari semua itu. Sebab ini adalah mujizat. Siaplah untuk mengalami sesuatu, merasakan sesuatu lewat program kami. Setelah ini saya akan bertemu dengan Anda kembali. Sekarang saya mau masuk ke dalam gereja. Lalu kita akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Mari semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita suka cita, yo. Haleluya, 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 haleluya. Kita surga bergema dari Raja mulia. Kita bisa tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Follow us, ikuti kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Come on, drum. 1, 2, 3. Kita
Pemirsa yang saya sangat kasih, saya sedang berada di gereja tempat saya menggembalakan. Nah, tempat ini kalau pada akhir pekan penuh sama orang. Tapi hari ini lagi kosong, ini lagi waktu-waktu di mana tidak ada ibadah. Dan saya mau dari sini menceritakan suatu cerita yang dahsyat dari Alkitab yang juga berlatar belakang sebuah bait suci. Kita buka langsung di Lukas 4 ayat 31. Demikian bunyinya, Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Yesus mengusir roh jahat di bait suci. Inilah inti cerita yang kita baca. Intinya bukan bait suci itu yang sakti, tetapi Yesusnya. Perkataannya penuh dengan kuasa sehingga banyak orang takjub. Mengapa perkataan Tuhan Yesus berkuasa? Sehingga kalau Tuhan Yesus yang usir setan selalu ampuh. Orang selalu dibebaskan. Tidak ada sisa-sisanya. Why? Mengapa Tuhan itu begitu ampuh? Perkataannya. Karena perkataannya lah yang menciptakan mereka. Perkataan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Karena itu kalau Tuhan berbicara, seluruh alam ini tunduk kepadanya. Kenapa perkataan Tuhan ampuh kepada manusia? Karena manusia adalah ciptaannya. Dan ciptaannya yang paling mulia. Bukan cuma itu, kita juga adalah karya tebusannya di kayu salib. Karena itu hati setiap orang pasti meresponi Yesus. Kalau Anda tidak mau keraskan hati aja, Anda pasti akan diselamatkan dan disembuhkan. Saya yakin itu. Tidak perlu melawan, itu aja. Meskipun kalau kita mau menentang dia, kita juga bisa karena kita punya kehendak bebas. Kita bukan Pinocchio, kita bukan boneka kayu, orang-orangan. Tuhan ciptakan kita dalam gambar dan rupanya, berarti kita bisa membuat keputusan untuk hidup kita. Nah, kenapa juga yang namanya setan itu nurut sama Tuhan Yesus? Why? Kenapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan bala tentara malaikat yang jumlahnya hanya Tuhan yang tahu. Bermiliar-miliar, bertriliun-triliun mungkin. Tetapi semua malaikat itu adalah karyanya, buatan tangannya. Dan sepertiga di antara mereka, kata Alkitab, jatuh karena mereka menyombongkan diri dan ingin menjadi seperti Allah. Dan mereka dikutuk menjadi roh jahat dan setan yang mengganggu hidup Anda sekarang. Perkataan Yesus berkuasa, Anda harus tahu dulu Yesus itu siapa. Makanya kita bisa punya iman kepada setiap firman yang dibagikan. Demikian juga lewat program Before 30. Kenapa ada orang-orang berkata pengajaran-pengajaran di Before 30 ini membebaskan mereka? Bukan karena saya pandai berbicara fasilidah. Tapi karena apa yang saya katakan ini Yesus yang katakan. Apa yang saya ceritakan adalah tentang Tuhan Yesus dan janji-janjinya dan firman-Nya. Oleh karena itu di balik setiap kata, kalimat, bahkan huruf yang keluar dari Before 30 ini diurapi oleh Roh Kudus. Saya percaya Anda akan memperoleh mujizat. Bukan dari perkataan manusia, tapi dari perkataan Yesus melalui mulut saya. Hari ini juga. 这老太太1个月前，她的手无缘无故就发痛，不能举起来， 1 month ago, she has pain in her hand. She can't raise it. 然后用油推了，她的手就长了很多包。 And after putting all medication on it, then has many growth on her 经 hand. 过祷告同工的祷告过后， After prayer, 她现在可以举起来了， she can now raise her hands. 还可以转。来，全部举起来。来，我们手全部举起来。 Let's lift up our hands. 哈利路亚。不痛了 ，no pain。不痛了，不痛了吧，不痛了吧。 Receive the anointing in Jesus' name. Lift up your hand. Come on, lift up your hand. 再举起手。 妈妈，你可以给我，好像年轻人最喜欢 high five，就给我 high 现在 five 年好不好轻人都喜欢 high five 的，都 ？OK，跟牧师 high five，high five 他的手。 Ya, haleluya. Pemirsa, membaca seluruh cerita Alkitab yang begitu seru ini seolah-olah sedang menonton film laga atau action movie. Tapi bedanya ini nyata. Kita baca kelanjutannya bagaimana Yesus mengusir roh-roh jahat. Ayat berikutnya, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan.
Dan tiba-tiba ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus, orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau," kata setan itu, "yang kudus dari Allah." Tunggu, kita pause di sini sebentar. Pertanyaannya adalah, mengapa orang yang kerasukan roh jahat itu baru berteriak ketika melihat Yesus? Ketika dia masuk ke dalam rumah ibadat, dia tidak bereaksi apa-apa, tidak manifestasi. Berarti kalau bukan karena hadirat Tuhan Yesus, rumah ibadat manapun, apapun, hanyalah sekedar gedung belaka. Yang membuat perbedaan adalah hadirat Tuhan Yesus. Sebab bangunan itu dibikin oleh tangan manusia. Tapi Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dan setan ini merasa terusik dengan kehadiran Yesus. Ketika Yesus ada di sana, bukan cuma hadiratnya mengganggu dan mengancam setan-setan ini, tetapi menyiksa mereka secara langsung. Bagaimana caranya kita untuk mengalami hadirat Allah, hadirat Tuhan Yesus? Simple, sederhana sekali. Tuhan Yesus sendiri berkata, 2 atau 3 orang berkumpul bersama-sama di dalam nama Yesus, dia hadir. Jadi kalau ada di sekeliling Anda sekarang, dimanapun Anda berada, mungkin saudara Anda atau Anda menonton ini bersama dengan teman, saudara seiman, Anda bisa bergandeng tangan sekarang. Atau bisa sama-sama berdoa, "Tuhan Yesus, Engkau hadir di sini." Kalau nggak ada, kalau Anda seorang diri, di sekeliling Anda tidak ada orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus, bagaimana caranya? Just you and me. Sekarang juga lewat Before 30 ini, Anda dan saya sudah berjumlah 2 orang. Sekalipun tidak secara langsung dalam hadirat Allah, tidak ada jarak. Dalam hadirat Kristus, kita secara langsung connect saat ini juga. Anda bersama dengan saya percaya, kita minta hadirat Tuhan, dia hadir di sana. Dan roh jahat will stand no chance. Tidak akan punya kesempatan untuk kabur atau untuk bersembunyi lagi. Maukah Anda cukup mengangkat tangan dan berkata, "Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau sekarang di sini, di mana aku berada." Katakan itu. "Welcome Tuhan, welcome to my house. Welcome in my home. Aku undang Engkau sekarang di sini." Kita baca lebih lanjut, ya. Lalu di ayat berikutnya dikatakan Yesus langsung menghardiknya. Artinya menegur setan itu dengan keras, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali, perhatikan lagi, sama sekali tidak menyakitinya. Bedanya kelepasan yang Yesus beri dengan yang dilakukan oleh tangan manusia adalah di sini. Kalau Yesus yang memerdekakan kita, kita benar-benar 100% merdeka tanpa cacat celah, tanpa terluka. Yang kita sering lihat adalah bagaimana manusia memakai kekuatannya, ritualnya. Setannya diajak berdamai segala, malah diajak negosiasi. Ayo keluar, ditanya-tanyain lagi. Kamu siapa, dari mana, dan sebagainya. Sedangkan Alkitab berkata dengan jelas, setan itu pendusta, dia itu bapaknya penipu, diajak ngobrol, malah kita ditipu, dibohongin sama dia. Tapi Tuhan, bedanya di sini, Tuhan dan murid-murid Tuhan Yesus dan anak-anak Tuhan kalau mengusir setan, satu kata, setan itu taat dan tunduk kepada nama Yesus. Tidak perlu basa-basi. Dan kita nggak perlu ajak setannya berbicara, karena setan itu menjebak setiap manusia, dia menyesatkan. Maka itu sekarang juga, saya percaya Tuhan menyediakan fasilitas ini buat Anda lewat Before 30. Lewat sebuah doa yang nanti akan kita panjatkan bersama-sama, lewat satu kata, "Diam setan, keluar." Saya percaya setan akan keluar dari kehidupan Anda. Dan kalau setan keluar, roh jahat itu dikalahkan, diusir, damai masuk. Kesembuhan terjadi, pemulihan pun tidak bisa dihindari. Kekerasan rumah tangga will be no more, tidak ada lagi. Gangguan-gangguan pada waktu Anda tidur, waktu Anda bangun, tidak terjadi. Kesakit penyakit yang selama ini Anda kira itu psikis atau cuman kejiwaan tapi nggak tahu kenapa saya menderita, dokter berkata nggak ada apa-apa. Itu tiba-tiba akan berubah. Dan Anda mengalami kesembuhan dan kesehatan ilahi dari Yesus. Kadang-kadang yang menjadi akar permasalahan itu bukanlah darah dan daging. Sebab peperangan kita bukan melawan mereka, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Dan saya tahu sekarang lewat TV ini, saya percaya Anda akan mengalami kuasa Allah. Sekarang juga, cukup Anda berpercaya di tempat. Saya tahu sekarang detik ini juga secara fisik Anda mengalami sesuatu. Ada yang mengalami seperti disetrum, ada yang mengalami seperti hangat di bagian-bagian tubuh tertentu, ada yang merasa damai sejahtera mengalir seperti sungai.
Ada yang merasa sejuk di kepalanya. Apapun itu juga, itu bukan psikologi. Ini nyata, ini pengalaman nyata. Ini bukan hipnotis. Ini lebih baik dari itu. Ini bukan ilmu manusia dan kejiwaan. Ini mujizat. 这个姐妹她有严重的忧郁症，已 This 经 sister 6年了。 has very severe case of depression for the past 6 years. 她每一天要吃5种药，每一天都要吃2次。 She has to take 5 different kind of medicines twice a day. 她的手抖得很严重， Her hand shakes all the time. 她凭着信心，昨天停止吃药， By faith, she stopped her medicine yesterday. 开始聚会前她就得医治了。 Before the meeting, she 荣 was 耀归 healed. 给耶稣。 Let me see your hand. 让我看你的手， It's not moving anymore. 没有在抖了。来来来， Reach my hand. 来 Reach my hand. 来 Reach 来 my 摸 hand. 我手，摸我 Reach 的 my 手 hand. 摸我的 And the 手。 Lord will anoint you. Reach your Urarasha. Urarara. And you, who are you? Friend, you also receive the power of God in Jesus' name. Receive the power of God. Receive the power of God. You want to reach my hand too? Come here. Yeah, Come here. Come here. Receive the power of God. Haleluya, haleluya. Pemirsa, jujur saja. Ketika saya perhatikan cara-cara yang sering dipakai oleh orang untuk menolong mereka yang kerasukan roh jahat, saya kasihan dengan pasiennya. Bagaimana dengan cara pakai kuasa gaib untuk mengusir roh-roh yang gaib? Pakai tenaga dalam, diajak dialog segala. Sedangkan kalau Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat itu, roh-roh jahat itu tidak berani menyakiti mereka. Karena itu saya ajak Anda untuk membuka ayat terakhir dan kita melihat betapa wibawanya Tuhan Yesus. Itulah tombol nuklir yang akan menghancurkan setiap kuasa kegelapan di dalam diri seseorang. Ayat berikutnya dikatakan, dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Maksudnya perkataan Tuhan Yesus tentunya. Sebab dengan penuh wibawa dan penuh kuasa, Yesus memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dengan catatan di ayat yang tadi kita baca sebelumnya, roh-roh jahat itu tidak berani menyakiti mereka. Sama sekali tidak ada cacat celah. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Saya mau ajak Anda berdoa. Langsung saja, tidak bertele-tele, tidak pakai basa-basi. Roh jahat tidak akan berani menyakiti Anda. Saya tidak akan ajak dialog setan-setan yang ada di dalam kehidupan beberapa pemirsa. Tapi dengan satu perintah tegas, roh jahat itu akan meninggalkan Anda. Sebab Yesus yang mengusirnya, nama Yesus yang berkuasa. Cukup ulurkan tangan Anda seperti ini ke hadapan layar televisi. Dan saya juga ulurkan tangan saya ke hadapan Anda dan memberikan perintah yang tegas agar Anda disembuhkan, diselamatkan, dan dipulihkan. Pejamkan mata Anda, jangan takut dengan orang-orang di sekeliling Anda. Tidak usah perhatikan mereka, ini antara Anda dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus ya Tuhan, kami undang hadirat-Mu. Kami tahu hadirat Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Hadirat Tuhan Yesus yang mengusir roh jahat. Hadirat Tuhan yang menyiksa mereka, yang seringkali menyiksa banyak orang dan menyesatkan mereka. Perbuatan roh jahat terbesar apa? Tidak lain adalah membutakan mata manusia untuk tidak dapat melihat bahwa Yesus adalah jalan keselamatan mereka. Untuk menggelapkan mata mereka, tidak bisa melihat terang Injil. Aku usir yang satu itu dulu. Di dalam nama Yesus. Sekarang barusan Tuhan menunjukkan kepada saya ada 6 roh yang tiba-tiba keluar. Masing-masing melambangkan satu perbuatannya. Yang pertama saya lihat dengan jelas. Yang namanya penyakit di sekitar kelamin seseorang. Herpes di area kemaluan. Sifilis. Saya tengking semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beritahu kepada saya saat ini juga. Detik ini live saat ini juga. Saya melihat orang yang suka pingsan. Lalu suka gelap. Dihinggapi kegelapan. Mungkin secara medis cuma dikatakan tubuhnya lemah. Tidak. Anda sering tiba-tiba pingsan, tidak sadar diri, bahkan di tempat umum bukan karena cari perhatian, tapi memang karena roh jahat menyerang Anda. Aku tengking kegelapan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Epilepsi pergi dalam nama Yesus. Kejang-kejang. Orang yang suka kejang-kejang, tidak ada kesembuhan dari obat apapun juga yang bisa memulihkan Anda. Mengurangi mungkin bisa. Menghindari untuk itu sering terjadi masih mungkin dilakukan. Tetapi hanya Tuhan yang bisa lakukan yang tidak mungkin bagi manusia, itu menyembuhkan Anda. Sekarang terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
roh kekerasan dalam rumah tangga. Saya mendengarkan suara seperti barang-barang pecah. Sekarang ini juga, Anda mungkin menganggap ini terlalu ajaib. Ini normal, normal. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, murid-murid Yesus mengusir setan. Tanda-tanda itu menyertai kami. Mereka akan mengusir setan di dalam namaku, kata Tuhan Yesus. Sekarang juga aku patahkan setiap roh kekerasan dan kepahitan kebencian itu dalam nama Yesus. Itulah roh kelima yang saya lihat, roh yang terakhir yang sekarang saya lihat pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya melihat roh bunuh diri. Roh maut, pergi, tinggalkan orang-orang itu. Banyak, nggak tahu kenapa di episode yang satu ini banyak orang yang suicidal. Orang yang stres, depresi, yang paranoid. Orang-orang yang selalu dihinggapi rasa takut, khawatir, dan tidak sehat. Dan itu bukan kelemahan fisik, tetapi kelemahan jiwani. Di dalam nama Yesus sekarang juga roh maut tinggalkan orang-orang itu. Pasien-pasien itu milik Tuhan, mereka adalah anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus, get out, pergi, dan jangan pernah kembali. Terima kasih Tuhan. Dan sementara itu yang lainnya Tuhan yang tidak bisa hamba sebut satu-satu ya Tuhan, terimalah sekarang. Anda semua pemirsa, terimalah damai sejahtera dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya pemirsa mengalami sesuatu. Setiap episode ini tidak ada duanya. Masing-masing unik meskipun Tuhan yang sama yang diberitakan dan yang bekerja. Roh yang sama tapi manifestasinya beda-beda. Setiap episode Before 30 tidak bisa diulang lagi. Saya tahu Tuhan sedang bekerja, giliran beberapa orang dilawat oleh Tuhan. Kalau Anda diberkati, Anda harus jadi saksi bagi semua orang. Lihat, aku diubah. Dan mereka tidak bisa membantah lagi. Dan orang-orang akan melihat hasil nyatanya. Tapi juga tolong sebarkan terus Before 30 supaya jadi berkat buat lebih banyak orang lagi. Lebih banyak pemirsa, lebih banyak penduduk di Nusantara. Please sebarkan, beritahu sama mereka untuk mereka menonton acara ini yang kami persembahkan for free kepada Anda. Sebab saya tahu kami lakukan ini bukan untuk harta, tetapi untuk yang paling berharga di mata Allah dan kami, yaitu jiwa-jiwa, yaitu Anda. Tuhan berkati, sampai episode berikutnya. Joyful, joyful love.